Ini adalah pengalaman kami hidup di atas kapal selama 3 hari 2 malam. Awalnya kupikir kami bakal mabuk seharian. Rupanya kapal ini sangat nyaman. Interior di dalamnya tuh serasa kayak rumah. Kamar tidur dengan view langsung ke laut. Bahkan ada lantai 2 buat bersantai menikmati angin. Setiap hari kerjaan kita tuh hanya berpindah-pindah mengunjungi pulau yang berbeda, melihat aktivitas anak-anak di pulau, pergi mendaki Bukit Padat untuk melihat keindahan matahari terbit, hingga menjelajahi pulau untuk mencari komodo yang sangat langka. Apalagi kita tutup hari dengan sunset terindah di muka bumi, dan pastinya mancing ikan di malam hari. Sumpah sih, ini bakal jadi pengalaman yang nggak bakal terlupakan. Dan inilah kisah petualangan Jajago di kapal Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami telah tiba di Labuan Bajo setelah menyeberang menggunakan kapal. Tanpa membuang waktu, kami langsung menyusuri perjalanan untuk melihat destinasi yang ditawarkan oleh Tanah Flores ini. Mulai dari menjelajahi Gua Purbakala untuk mencari fosil penyu yang ternyata sudah berusia ratusan hingga ribuan tahun. Kami juga menyeberangi laut untuk mencari kolam air yang katanya akan bercahaya ketika berada di dalam gua ini. Dan masih begitu banyak destinasi yang membuat jantung kami berdetak begitu kencang. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Pemirsa kita di Jajago Jalan Gokil. Hari ini sangat bahagia, Riana, karena kita sangat mau finish trip Komodo. Ini impian kami dari dulu. Yeay. Akhirnya pertama kali injak kaki di Labuan Bajo dan bisa finisi juga. So ya kita mulai pindah dulu dari camper van kita si Rangga, mulai packing untuk menuju ke penjemputan kita di awalnya. Kemudian kita sudah sampai ke dermaganya. Dan di luar dugaan, ini pelabuhannya sangat mewah. Dan dia rapi banget loh. Aku kira ini bandara awalnya. Saking rapinya di pelabuhan. Dan dia gede termasuk pelabuhan tergede kayaknya di Labuan Bajo ya. Nggak tahu, kayaknya pelabuhan aku tak tahu. Soalnya katanya di sini ada penyeberangan dari Labuan Bajo ke Bali pakai tilong. Ya, itu banyak kapal-kapal di sini, dari kapal barang, kapal penumpang sampai kapal kendaraan pun ada kan sini. Kalau sampai tilong masuk berarti pelabuhannya lumayan gede dong. Ya. PTW tilong itu singkatan dari Tilong Kabila, yaitu kayak Pelni punya kapal. Nah, kalian lihat. Ini pelabuhan macam bandara, coy. Dan dia punya kopi masih masuk akal, boy. Ada joystick lagi. Sini. Jadi ini benar-benar kayak bandara. Sebelum kita masuk ke finisi, boy, kita wajib scan kita punya barcode. Keren sih ini. Jadi pelabuhan di sini itu ada untuk akomodasi semua kapal ya, dari kapal pinisi, boat untuk mancing ya, speedboat yang lain-lain, bahkan sampai tilong pun bisa lihat sini check-innya. Kapal-kapal gede semua juga di sini, dan serius sih ini pelabuhan paling bersih dan paling modern yang pernah aku lihat selama ini. Sekedar informasi, kalau di hari ini tuh lebih banyak bulenya dibanding kita lokal, karena katanya tuh lokal lebih banyak di weekend, Sabtu Minggu berbanyak. Sudah masuk ke pelabuhannya. Seru banget loh ini, aku excited banget. Jadi kita harus naik sekoci dulu menuju ke kapal kita.
Yakin kapal itu? Nggak tahu, nggak tahu. Salah. Ini Om, si Pakatau. Si Pakatau. Kapal ini yang seperti yang kita lihat, Boy. Di Bulukumba pembuatannya. Datanya benar, dibawa dari Bulukumba. Dan sekarang aku menaikinya. Kemarin kan kita cuma lihat pembuatan kapalnya kan. Halo. Nah, naik dulu cepat. Jadi Boy, kita baru sampai kapal, langsung dapat pembukanya cake sama welcome drink. Hai, selamat datang di kamar kita. Jadi di sini tuh ada beberapa kamar dan ini yang private cabin. Ini aku paling suka karena kita 3 sisi nih. Dari depan, kiri, kanan, semuanya laut. Dan ini tuh kamarnya di luar dugaan, Boy. AC-nya dingin, dia nyaman, dan kita punya toilet pribadi. Kita lihat dulu toiletnya di belakang kapal. Woi. Oke, toilet duduk, aman. Shower, air bersih. Oke, mantap. Dan ini adalah pengalaman kita naik kapal paling nyaman. Iya, Boy. Kenapa? Karena aku selalu compare dengan pengalaman aku sama Ariana dulu tuh kita hobi mancing, naik kapal ya, mancing 3 hari 2 malam. Kapalnya beda lah. Dan Kapal mancing, tak ada apa-apa, kita tidur di atas kursi doang. kapal kelotok bukan kapal mancing itu malah. Nah, Tidurnya kita pakai alas pakai handuk ya. ini kita punya kasur macam hotel dah, Boy. Menurut aku sih worth it banget sih. Oh ya, buat kalian nanya ya, ini untuk harganya itu kita kena di 3,95 juta per orang ya untuk yang private cabin. Dia ada banyak pilihan harga lain. Kalian boleh cek aja di Instagramnya Long Lasting Trip ya, itu yang kita pakai kali ini. Dan dia salah satu yang direkomendasi banyak orang pas kita nanya info tentang kalau kita mau naik kapal Labuan Bajo pakai siapa. Nah itu Long Lasting Trip. So far kita di hari pertama sangat impress banget. Ini experience aku yang terbaik. Ya biasalah kelamaan kita pakai kapal kelotok ya. Tiba-tiba kapal itu kayak ada AC coy. Dan aku bisa tidur sampai ke pulau. Aku habis mancing, kemudian aku habis asin-asin, ada WC buat kita bilas. Ini menurut aku udah Sekarang kita mau tidur dulu karena perjalanan 1 jam menuju ke pulau pertama kita. Bye. Oke, Pak. Jadi sekarang kita mau room tour dulu. Kita mau lihat kasih kamu virtual tour. Iya. Wey. Kapal pinisi kayak gimana sih? Nah, ini kita punya bagian paling depan. Titanic. Ya, Titanic. Kita bisa naik ke sini nih, Boy. Moana. Backline, gitu ya. Bisa jadi. Lanjut. Licin, coy. Nah, ini kita punya depan. Oh, tembusnya tuh ke ruang dapur ya? Enggak, ruang makan. Ini kemudi kapal. Itu kamar orang. Oh, ini kamar orang. By the way, Itu kamar orang. boleh gue nggak? Nggak boleh lagi lah kau. Bu, kamarnya tuh ini kamar orang. Aku penasaran. Apa? Suruh cek Instagram nanti muncul. Ini ruang Nah, makan ini ruang kita makan. Ini tempat kita makan tadi. Ini ada dispenser. Luas banget kan? Sini nih. Di belakang nih. Nah, Tabe Om. Ini sih. aman Om. Nah, ruang ini nyantai kru. ruang untuk masak. Mantap jiwa. Kalau lagi nyantai sini bisa juga buat mancing kalau malam-malam. Ya. Mantap. Thank you Om. Yuk kita lihat lantai 2 kita nih. Ini tangganya bagus banget sih, terbuat dari kayu gitu. Di atas tuh ya tempat nyantainya kita. Sini. Tada! Ini lantai 2-nya kita. Jadi kalau mau nyantai semuanya di sini. Dan ini luas banget. Di sini nih, sini lagi. Nah, ini ruang kemudi kapalnya. Halo Om. Halo. Wih, mantap. Luas banget. Jadi yang apa namanya? Pengemudi kapal namanya apa? Masinis. Masinis. Rampok dong masinis itu kereta. Intinya ini juga kamar mereka. Ini kamar yang sharing. Ini kamarnya kalau nggak salah ramai banget deh. Nggak bisa sampai belakang. Ini kamar orang. Pokoknya kalau kalian penasaran dengan kamarnya, kalian bisa cek IG-nya. Ada di Long Lasting Trip. Di sini tuh ya enjoy banget. Pemandangannya kayak nggak nyata nih. Moana.
Make way, make way. Ini seru banget sih, ini finishing pertamanya aku loh, aku happy banget. Akhirnya aku bisa naik finishing. Di kejauhan terlihat ada pulau di tengah laut. Rupanya itu adalah Taka Makassar yang terkenal dengan pasirnya yang putih dengan air laut yang jernih sebening kristal. Tempat ini populer untuk snorkeling maupun diving. Dan oh iya, pulau ini tuh hanya muncul pada saat air surut aja ya, dan tenggelam saat air pasang. Biasa sih orang sebutnya ya gusung atau sandbank. Bentuknya tuh unik ya, kayak bulan sabit. Dan ukurannya loh ini menarik banget nih, hanya sebesar lapangan sepak bola. Setelah tidur cukup nyenyak, kita langsung dibangunkan karena sudah sampai di spot pertama kita buat snorkeling. Tak pernah kubayangkan dalam hidup aku, tidur, bangun, snorkeling, habis snorkeling, tidur lagi, lanjut lagi. Mantap! Hey Kay, kita akan snorkeling dengan menggunakan kapal sekoci ini. Let's go! Oh, that's what we do. Watching people all stressed out. Okay, the first jump of the day. Kita lihat keindahan bawah laut yang ada di daerah Labuan Bajo. Let's go. I can be with you wherever. Stay at home or in a foreign land. Snorkeling atau diving di Labuan Bajo tuh pengalaman yang wajib dicoba sih buat kalian pecinta laut ya. Karena perairan di kawasan ini itu dikenal karena airnya jernih dan kekayaan biota lautnya tuh luar biasa. Pas kita masuk ke dalam air, terasa kayak dunia bawah laut Labuan Bajo itu sudah siap menyambut kami dengan deretan terumbu karang dan ikan-ikan yang berwarna-warni. Seolah-olah tuh kita lagi berenang di dalam akuarium raksasa yang diciptakan oleh alam. The kids will be alright. 'Cause we don't want them. Wah, ada schooling nih. Ya, schooling itu adalah gerombolan ikan sejenis yang berkumpul ya dan berformasi teratur ya. Dan ini jumlahnya ratusan ekor kayaknya ya. Banyak banget. I can be with you wherever. Stay at home or in a foreign land. I can stay like this forever. 'Cause I got the world in my hand. Yes, I got the world in my hand. I got the world in my hand. Dan sekarang kita lanjut penyelaman berikutnya untuk mencari apa? Mantap. Manta. Ukurannya 4 hingga 5 meter. Mana ada? Cuma kita harus cari dulu sekocinya. Itu Dan nggak tahu ada apa enggak ya? Ya. Katanya manta itu ya untung-untungan lah, karena dia tuh nggak di permukaan kelihatannya, bisa di tengah. Dan ini kita lagi nyari-nyari dari tadi masih belum ketemu. Doakan semoga hari ini kita bisa melihat manta. Kenapa? Karena di atas aku sekarang sudah mendung ya. Jangan sampai aku kena hujan sebelum manta, please lah. Sana Aku udah pengen lihat hujan manta. Aku mau nengok manta. Di sana ya udah hujan dah. Ya. Kita berdoa semoga dapat manta ya. Nah, ada kita balik tidur. Ya, kita akan kembali lagi. Lompatan kedua mencari manta. Ya, walaupun kami nggak sempat bertemu dengan parimanta, tapi ya kami tetap merasa beruntung ya, karena kita bisa melihat penyu yang berenang perlahan ya, begitu anggun dan tenang di tengah laut yang jernih. Melihat penyu ya di habitat aslinya itu memberikan sebuah kesan mendalam buat kami. Apalagi ya keberadaan mereka tuh sekarang udah mulai langka di tempat lain. Ya, semoga ekosistem bawah laut Indonesia tetap terjaga ya, hingga keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi kita berikutnya. Beb, bangun, cepat kau bangun, cepat kau bangun, cepat kau bangun. Kau Apa? tengok, cepat kau bangun, tak usah kau tanya. Kau tengok depan kau apa? Cepat kau tengok. Kita udah sampai di alam mana? Kita sampai ke alam gaib. Gila filmnya. Baleboy.
Selamat datang. Itu kayak Pulau Padar deh. Dari bawah kayaknya nggak. Oh, dia keliling bukit-bukit ya. Berarti gue harus lihat dari atas deh. Oke, sekarang kita akan keluar dulu untuk lihat Pulau Padar. Let's go. Dari sini baru kelihatan boy, si Pulau Padarnya. Jadi dia tuh berkeliling ini nih, muter. Iya. Jadi besok pagi kita bakal mendaki dari atas. Betul. Jadi Biar lebih jadwalnya sore ini kita hanya menikmati sunset, tidur di sini, ini parkir di sini biar kita nggak terlalu banyak gelombang. Soalnya besok pagi-pagi jam 5 udah mulai trekking. Yap. Dan untuk aku tidak mau terbangin drone ya. Aku lupa, ini daerah yang paling legendaris. Terbangin drone bayar 2 juta itu. Nah, 1 juta. 1 ke 2 juta kah? Hmm. Negosiasi lah ya. Ya, Tapi ini berhubung bagus banget loh. kawan-kawan ini uang tak banyak ya, nikmatilah Padar kayak begini saja ya. Memang sangat indah sih, aku akui. Ini view-nya sih di luar nalar sih. Iya. Di bawahnya ada cantik, aku bayangkan kalau di atas gimana. Dan kita beruntung ya, memang datangnya pas musim hujan kan, jadi kan hijaunya masih dapet. So, kita nggak bakal ngapa-ngapain hari ini, kita akan menikmati makan malam sambil mancing. Itu tidur. Dia nggak boleh terbangin drone, tapi boleh mancing. Yeay. Semoga dapat ikan kita hari ini. Menikmati senja di atas kapal pinisi ini adalah impian kami sejak lama. Suasana tuh sangat hening ya, cuma suara angin dan ombak yang perlahan. Sambil melihat kalong yang berterbangan dengan formasi yang acak. Rasanya tuh kayak kita menyaksikan pertunjukan alam yang gak bakal kamu lihat di tempat yang biasa. Di momen kayak gini, waktu terasa melambat ya. Hanya ada kami, laut, langit sore, dan para kalong yang menari bebas di udara. Di depan kita, itu adalah Pulau Kalong yang punya luas sekitar 126 hektar. Nah, daratan pulau ini itu didominasi sama bukit-bukit dan tanaman mangrove. Pulau ini tuh merupakan habitat alami bagi kalong ya. Buat kamu nggak tahu, kalong itu ada kelelawar besar ya. Dan setiap di maghrib, kita tuh bisa menyaksikan ribuan kalong keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Dari buah-buahan hingga bunga. Kabarnya ya, migrasi ini sudah dilakukan rutin sejak puluhan hingga ratusan tahun yang lalu. Ini fenomena unik banget sih. Dan Pulau Kalong ini ya, bukan tempat buat dieksplor loh ya. Karena memang keindahan pulau ini tuh dinikmati dari kejauhan. Jadi dengan rasa kagum dengan ribuan kalong yang berterbangan. Hari sudah makin sore dan aku tidak percaya ya, ini merahnya makin menyala. Kalau di kamera tuh kita kira kayak diedit, padahal enggak. Merah memang semerah ini. Cuma kameraku dimpuri, tak bisa ngambil gambar yang bagus. Akhirnya tuh kayak, aku susah ngomong lah. Dia ini salah satu sunset terindah yang pernah aku lihat. Dia bisa nyaingin tuh yang di Pulau Selayar. Labuan Bajo sih memang layak, wajar banyak orang datang kunjungi karena memang sebagus itu. Itu Riana di bawah tuh sampai teriak-teriak karena dia bingung, ini sunset begitu indah, cuma gimana cara ambilnya. Karena di kamera tuh jelek, tapi asli itu bagus banget. Dan setelah puas menikmati sunset yang luar biasa indah dan menyala, tentu sekarang kita nggak boleh lupa ya untuk mancing dulu, Bot. Mancing, Beb. Iya, terus aku ketemu ikan tuing-tuing. Kita ketemu anakan. Ya, ini ikan Indosiar bukan? Tuh, lucu banget kan? Baby Indosiar. Ih, lucunya. Ah, pelan-pelan. Talinya jaga, jangan sampai angkut. Ikan apa kah kira-kira? Ikan apa kah? Aneh. Nyangkut kali karang. Mana? Belum naik. Woi! Wih, brutal. Ah, buntutnya gede. Hati-hati, hati-hati di. Keren. Woi. Ikan buntal. Alamak, buntalnya gede, oi. Lucunya. Perdana mancing ya, dapat. Naikin, Jan. Kok pasti bisa. Gimana toh?
Aduh, strike. Cumi lagi. Ini cumi keempat. Jangan nyemprotkan, jangan. Jangan nyemprotkan. Cumi kelima, makan besar kita om. Ini John udah dapat banyak cumi kelima. Pokoknya lagi strike. Wih, jorannya sampai bengkok-bengkok. Bukan suah. Apa? Barakudanya. Tarik. Kerekat barakudanya. Bukan. Iya itu udah dekat deh kok. Besar sekali barakudanya. Ambil senar kita waktu. Ambil senar dicerikin waktu. Cepat tuh. Barakudanya nunggu di bawah. Ambil senar kita cerikin waktu. Aduh, dia gigit lah. Tidak apa-apa. Barakuda. Woi, jangan kau makan ikan aku. Angkat ikan itu angkat. Ya, spill ikannya guys. Dimakan sama ikan barakuda besar. Potong pajak. Mantap jiwa. Berapa kilo kira aku? Wis, mantap jiwa. Gila, abang yang strike. Kita lagi nunggu si barakuda tuh. Oh, ikan apa tuh? Oh, remora om. Dan selamat pagi dunia. Hari ini kita disuruh sama kru kapal buat bangun jam 4 pagi. Karena jam 5 ini kita akan bersiap-siap untuk mendaiki Pulau Padar. Riana sudah ready? Sudah. Kita lihat luar ya. Oh, jam 5 masih gelap. Selamat pagi. Pagi dunia. Itu mesin kapal kecil udah dihidupin buat kita menuju ke pulau. Oke, kita mulai memasuki tangga untuk naik ke Bukit Padar. Ini lumayan bengek, ada 800-an tangga. Ini masih gelap total kondisinya. Kata abangnya, kalau lagi high season, lagi rame, di belakang saya itu kan adalah pantai tuh. Di belakangku tuh bisa sampai 100-an kapal, bro. Lo jalan yang kita jalannya sekarang ini, ngantri semua orang di tangga, gue bayangkan dah. Seramai itulah Pulau Padar. Hari ini cek kapal cuma ada 3. Kau bayangkan kau 100 kapal, seramai apa? Gila. Kita lagi pendakian. Mungkin kamu nggak bisa lihat, tapi di atas Riana itu bertaburan bintang. Cakep banget. Keren. Kita lihat view di atas kalau udah pagi ya. Kita jalan dulu. Nggak tahu sampai mana. Pos Intinya 1. itulah. Gampang sekali ya. Dan cahaya matahari udah mulai kelihatan di sini. Masih ada 2 pos lagi di atas sana. Gampang sekali tagnya. Dan akhirnya kita tiba di puncak pos 4, boy. Gampang sekali. Nggak ada apa-apanya ini. Ya bang ya. Gampang sekali kan. Apa ini anak-anak muda nih? Ngos-ngosan. Kenapa kau, Dek? Demi Padar 800 tangga ya. Udah mulai tuh terang tuh cahayanya, mulai Betul nggak? memerah. Bagus tuh sampai sini. Oke, ini sudah lumayan pagi di jam 5.50 pagi WITA berarti. Di bagian puncak tertinggi ini di pos 4. Lumayan rame. Hampir teh. Ya. Pas.
Oh ya, ini keramaian ini nggak ada apa-apanya ya. Karena normalnya itu 100 kapal. Tadi yang parkir 3 kapal. Berarti ada potensi 33 kali lipat bakal lebih rame. Makanya kenapa orang bilang di Padar tuh fotonya ngantri semua. Bahkan, maksud itu lu mau naik tangga aja ngantri. So, carilah low season buat kalian orang domestik. Kalau mau nikmati Pulau Padar. Tapi so far ini sangat worth it. Ini kita lagi setting Oh timelapse gila sunrise-nya. buat dapetin si sunrise-nya. Nampak aja, kapal harusnya ya. Dan bakal susah dapat timelapse yang bersih ya, karena ramai orang lalu lalang. Apa-apa, itulah indahnya wisata di Indonesia, berarti ramai. By the way, sunrise-nya menyala banget. Dan ini view-nya bener-bener gak nyata banget sih. Gila, Pulau Padar itu cakep banget. Apalagi pas dia hijau ah. Ternyata bagus juga loh, pasti hijau. Kalau misalnya pas lagi kering-keringnya kan dia kan pasti kan kayak coklat semua gitu kan. Terbaik. Pulau Padar adalah pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo, dan ini udah diakui oleh sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Saat udah berada di puncak, laut biru yang berpadu dan gugusan pulau-pulau sekitarnya itu bakal memukau siapapun yang melihatnya. Terus jangan lupa ya, abadikan foto di sini, karena ini salah satu spot terbaik Labuan Bajo dan inilah ikoniknya gitu loh. Akhirnya boy, aku bisa melawan fobia ketinggian aku. Meskipun aku foto udah bergetar dah nih kaki. Aduh, gak gampang woy dapat foto estetik. Luar biasa Pulau Padar nih. Inilah impian aku akhirnya tercapai. Pulau Padar, I love you. Tapi aku serem. Waktunya turun, ini kayaknya mimpi buruk aku kalau turun. John, tak bisa yang tinggi John. Tak bisa yang tinggi ya. Pokoknya aku tak lihat samping untuk foto. Pegang tali. Ini nih macam Diamond Beach. Ya, mirip-mirip Mas Coy. Ternyata di pulau ini tuh masih banyak rusa liar. Ada beberapa ekor di sini dan cukup cakep rusanya. Dan dia nggak takut manusia. Keren ya. Rusa. Lalu di beberapa pulau di daerah sini tuh kayak Pulau Komodo juga masih banyak kayak babi hutan, rusa. Itu biasa jadi makanan alaminya Komodo katanya. Seram kali. Oh my god, akhirnya aku gak turun. Alamak, view-nya worth it sih. Aku yang fobia ketinggiannya demi-demi naik ya. Impianku. Dah cepat turun, kapal nunggu dah. My dream. Yes, come true. Cepat kau turun. Lagi turun, kita dipanggil oleh ranger lokal di belakang. Sepertinya kami melakukan sebuah kesalahan besar. Si Johnny Baik. suka lebay. Ayo foto. Ketahuan dah. Dengan Om siapa namanya Om? Bang Bori, Wih, salam kenal. Om siapa namanya? saya Serpian. Siap, salam kenal. Ayo, Ini foto. Ranger. Wih, Pulau Padar. mantap. Ya sampai monggo. Yuk foto dulu kita yuk. Selfie dulu. Hei, mantap. Terima kasih kasih banyak. Ketemu Terima lagi. kasih banyak. Ketemu lagi. Selalu. Selamat menjaga Pulau Padar. Wah, ya mari. Luar biasa, Bada Boy di Pulau Padar. Tadi sepi boy. Turun-turun langsung udah ada jualan dah. Dan ramai banget. Dan kita kembali ke kapal. Ke pinisi kita. Wow.
Wah, sebelum basah. Bye, Padang. See you. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek posisi terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah! Kinda strange how I can take a beat. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah.